Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Yang saya hormati Ibu pembimbing mata kuliah evaluasi program, yang terhormat Ibu Dr. Handes Eldarni MPD, dan seterusnya kepada teman-teman dari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan dan rahmat karunia itu dialah kita telah dapat hadir bertemu pada virtual ini dengan sistem pembelajaran. Salawat beriringan dengan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman semua, pada sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya kami ini dari kelompok 4, terdiri dari 4 orang peserta. Yang pertama saya sendiri, Zaidinatul Rosman, itu bertindak sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yang pertama yaitunya Desi Khairani Rambe selaku pemateri yang pertama, yang kedua Khairunisa selaku pemateri yang kedua, dan yang ketiga yang terakhir yaitunya Umul Khair. Baiklah, untuk pertama yang akan disampaikan oleh Desi Khairani Rambe. Kepada Desi dipersilahkan. Baiklah, saya Umul Khair akan menjadi pemateri yang pertama, yaitu tentang model STEC. Model ini merupakan model evaluasi program pertimbangan, di mana evaluator mempertimbangkan program dengan membandingkan hasil evaluasi program dengan yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama. Model evaluasi program yang diperkenalkan oleh STEC dikenal dengan model containance atau keseluruhan. Model ini juga disebut dengan model evaluasi pertimbangan. Maksudnya, evaluator mempertimbangkan program dengan membandingkan kondisi hasil evaluasi program dengan yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama, dan membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang ditentukan oleh program tersebut. Tujuan dari model ini adalah melengkapi kerangka untuk pengembangan suatu rencana penilaian kurikulum. Perhatian utama STEC adalah hubungan antara tujuan penilaian dengan keputusan berikutnya. Berdasarkan sifat data yang dikumpulkan, hal tersebut karena STEC melihat adanya ketidaksesuaian antara harapan penilai dengan guru. Dalam model STEC ini, menekankan peran evaluator dalam mengembangkan tujuan kurikulum menjadi suatu yang khusus terukur. Model ini terdiri atas 2 matriks, yaitu description atau gambaran dan pertimbangan. Matriks pertimbangan baru dapat dikerjakan oleh evaluator setelah matriks deskripsi diselesaikan. Matriks deskripsi terdiri atas 2 kategori. Yang pertama, kategori pertama adalah sesuatu yang direncanakan pengembang program. Ilustrasi yang diberikan adalah konteks program penyusunan kurikulum 2013 yang dikembangkan oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Sedangkan rencana program pengajaran atau RPP yang dikembangkan guru sebagai pengembang program merencanakan keadaan atau persyaratan yang diinginkannya untuk suatu kegiatan kelas tertentu, misalnya yang berhubungan dengan minat, kemampuan, pengalaman, dan lain sebagainya dari peserta didik. Yang kedua, kategori observasi, berhubungan dengan apa yang sesungguhnya sebagai implementasi yang diinginkan pada kategori yang pertama. Kategori ini juga sebagaimana yang pertama terdiri atas antecedents, transaksi, dan hasil.
Evaluator harus melakukan observasi atau pengumpulan data mengenai attendance, transaksi, dan hasil yang ada di suatu satuan pendidikan. Yang B, matriks pertimbangan, terdiri atas kategori standar dan pertimbangan, dan fokus pada antecedents, transaksi, dan outcomes, atau hasil yang diperoleh. Standar adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kurikulum atau program yang dijadikan objek evaluasi. Standar dapat dikembangkan dalam karakteristik yang dimiliki kurikulum, tetapi juga dapat dari yang lain. Kategori kedua adalah kategori pertimbangan. Kategori ini menghendaki evaluator melakukan pertimbangan dari apa yang telah dilakukan dari kategori yang pertama dan kedua, matriks deskripsi, sampai kategori pertama, matriks pertimbangan. Suatu evaluasi harus sampai kepada pemberian pertimbangan. Keseluruhan matriks yang mendukung model stack ini terdiri dari 12 kotak. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Umul Khair, materi Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya. Setelah kita mengetahui apa itu evaluasi STEC dan bagaimana komponen dalamnya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam penggunaan evaluasi STEC ini. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan data. Nah, pada tahap ini, evaluator mengumpulkan data mengenai apa yang diinginkan pengembang program, baik yang berhubungan dengan kondisi awal, transaksi, maupun hasil. Nah, data ini dikumpulkan melalui studi dokumen dan dapat pula melalui wawancara. Nah, sebelum melakukan pengumpulan data, maka para evaluator harus bertemu terlebih dahulu untuk membuat kerangka acuan yang berhubungan dengan attendance atau kondisi awal, transaksi, yaitu prosesnya, dan outcome, hasilnya. Nah, hal tersebut dilakukan tidak hanya untuk mempelajari tujuan evaluasi, tetapi juga untuk melihat apakah konsisten terhadap transaksi yang dimaksud dengan kondisi awal maupun hasilnya. Selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis logis dan empirik. Pada analisis logis diperlukan dalam memberikan pertimbangan mengenai keterkaitan antara prasyarat awal, transaksi, dan hasil dari kotak-kotak tujuan. Evaluator harus dapat menentukan apakah prasyarat awal yang telah dikemukakan pengembangan program akan tercapai dengan rencana transaksi yang ditemukan. Selanjutnya, analisis empirik. Pada dasar bekerjanya sama dengan analisis logis, tetapi data yang digunakan adalah data empirik. Langkah selanjutnya yaitu analisis kongruens atau kesesuaian. Analisis kongruens merupakan analisis di mana evaluator membandingkan antara apa yang dikembangkan dengan tujuan dan dengan apa yang terjadi dalam kegiatan di lapangan. Dalam hal ini, evaluator menganalisis apakah yang telah direncanakan dalam tujuan telah sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Apabila analisis kongruens telah selesai, maka evaluator menyerahkannya kepada tim yang terdiri dari para ahli dan orang yang terlibat dalam program. Langkah selanjutnya yaitu pertimbangan hasil. Nah, tugas evaluator berikutnya adalah memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji. Untuk itu, evaluator memerlukan standar. Nah, dalam model STEC ini, attendance atau masukan, transaksi, proses, dan juga outcomes hasil, data dibandingkan tidak hanya menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program.
Nastek menyatakan bahwa tak ada penilaian dapat diandalkan apabila tidak dinilai. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Khairunisa. Materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Desi Khairani Rambe. Kepada Desi dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kelebihan evaluasi model Stake. Di mana yang pertama yaitu evaluator memegang kendali dalam evaluasi dan juga memutuskan cara yang paling tepat untuk hadir dan menggambarkan hasil. Yang kedua yaitu dalam evaluasi memasukkan data tentang latar belakang dari program tersebut atau kegiatan di mana akan mendapatkan hasil. Yang ketiga yaitu di mana evaluasi ini memiliki potensi yang besar untuk memperoleh wawasan yang baru dalam teori-teori tentang lapangan dari kegiatan yang akan dievaluasi. Selanjutnya itu kelemahan dari evaluasi model Stake ini, di mana yang pertama yaitu pendekatan yang dilakukan terlalu subjektif, yaitu di mana subjektif yang diartikan yaitu di mana evaluasi ini merupakan keadaan di mana seseorang berpikiran relatif dan hasilnya menduga-duga. Yang kedua yaitu memungkinkan biaya yang terlalu besar, di mana dalam proses evaluasi ini membutuhkan biaya yang besar dan juga membutuhkan waktu yang lama. Kenapa membutuhkan biaya yang besar? Karena dia membutuhkan waktu yang lama dan terlebih lagi akan ada dampak dari evaluasi tersebut. Yang ketiga yaitu terjadinya kemungkinan dalam meminimalkan pentingnya instrumen pengumpulan data dan evaluasi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu tentang model Matt Vessel dan Michael, yaitu pengertian dari model ini yaitu di mana Matt memiliki perangkat seperti tes, angket, checklist dan sebagainya yang dilakukan dalam evaluasi tersebut. Mungkin itu saja materi dari saya. Melanjutkan materi yang terakhir yaitu strategi model Matt Vessel dan Michael yang terdapat dalam 8 langkah. Yang pertama adalah keterlibatan masyarakat, yakni orang tua, ahli-ahli pendidikan, dan peserta didik. Yang kedua, pengembangan tujuan dan memilih tujuan prioritas. Dan yang ketiga, menerjemahkan tujuan menjadi bentuk tingkah laku dan mengembangkan pengajaran. Yang keempat, mengembangkan metode untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian dari tujuan. Yang kelima, menyusun dan mengadministrasi ukuran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Yang keenam, menganalisis hasil pengukuran. Dan yang ketujuh, menginterpretasi dan mengevaluasi data. Dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi untuk mengembangkan pengajaran. Baik, mungkin itu penyampaian materi yang terakhir dari saya. Kepada teman-teman semua, mungkin itulah penyampaian materi dari kelompok 4. Untuk sesi selanjutnya, sesi kritik dan saran, penambahan materi maupun tanya jawab, nanti itu akan kita laksanakan melalui via e-learning maupun WA group. Baik, mungkin sekian dari penyampaian dari kelompok 4. Kalau ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.